Aceh berperang melawan Belanda selama 65 tahun, tahun 1873 sampai tahun 1937, sebuah peperangan yang menjadi catatan sejarah, militer, politik ekonomi dan budaya yang sangat penting sebagai bangsa Aceh. Selama berperang, Belanda ibarat batu alam yang menentukan apakah Aceh menjadi emas, tembaga, perak, timah, palsu atau aslikah batu itu. Aceh sudah berperang selama lebih setengah abad. Ini membuktikan kepada dunia bahwa dengan kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar yang kita dapatkan di dunia dan akhirat dari apa yang telah terjadi. Mengapa demikian? Karena dalam perang Belanda Aceh disaksikan oleh dunia, yakni bagaimana 250.000 generasi Aceh rela mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahankan tanah airnya dari penjajahan bangsa lain. Ini bermakna, 25 orang dari tiap-tiap 100 orang Aceh, baik laki-laki dan perempuan atau 50 orang dari tiap-tiap 100 laki-laki memilih mati dalam mempertahankan kedaulatan bangsanya. Bangsa yang rela berkorban dirinya demi mempertahankan kemerdekaan, adalah sebuah bangsa yang tidak pernah hilang dalam lipatan sejarah dunia. Dalam sejarah, belum ada bangsa manapun yang mampu bertahan demi mempertahankan kemerdekaan dan kemuliaan seperti bangsa Aceh. Nyatalah sebuah kebenaran yang harus diakui bahwa bangsa ini, laki-laki dan perempuan, telah berperang dengan sangat berani demi mempertahankan cita-cita kebangsaan dan nilai agamanya. Dalam gelombang peperangan itulah, banyak pejuang-pejuang Aceh baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi kebanggaan untuk bangsanya. Mereka lebih baik dari pahlawan-pahlawan tinggi kita, Belanda, sebuah bangsa yang sanggup berperang demi mempertahankan harga dirinya selama 65 tahun adalah sebuah bangsa yang gagah perkasa di muka bumi ini. Bangsa yang tidak gentar oleh bangsa penjajah lain, sekalipun mungkin kalah 1-2 kali sanggup dikalahkan dalam medan perang. Penulis Belanda yang juga ahli sejarah Aceh, J. Kramer menulis dalam bukunya Aceh Jilid 1, halaman 231. Bagaimanapun kita berperang dengan bangsa Aceh, mereka tidak akan pernah lelah dalam mempertahankan negaranya. Tidak ada yang sanggup membantah, berkata Jenderal Pell, bahwa bangsa Aceh sudah berperang mempertahankan kedaulatan dengan sifatnya yang keras, yang membuat kita tertegun melihatnya, yang bertindak dengan ilmu taktik perang dan kekuatan penuh tidak pernah kita saksikan pada bangsa-bangsa lain di pulau yang Hindia ini. Memang, selama 65 tahun berperang dengan Belanda, yang terakhir kita kalah karena memang tidak ada satupun bangsa di dunia dalam berperang yang selalu menang. Belanda lebih sering kalah daripada menang. Inilah sebabnya mengapa setiap bangsa di dunia merayakan hari kemenangannya karena mereka tidak akan selalu dalam berperang. Setiap peperangan yang menang hanya dua, menang atau kalah. Dari itulah, tidak ada bangsa yang selalu menang dan selalu kalah. Untuk bangsa Aceh, jika kita ingin hidup mulia, perang selama 65 tahun dengan Belanda bukanlah perang yang pertama dan terakhir. Sebelum berperang dengan Belanda, Aceh sudah berperang dengan Portugis selama 14 kali dan selama itu Aceh selalu menang. Perang terbesar antara Aceh dengan Portugis terjadi pada tahun 1626, ketika Sultan Iskandar Muda memerangi Portugis di Semenanjung Malaka dengan membawa armada 500 kapal perang dan 60.000 personel armada laut. Ketika itu, armada perang Aceh terbesar di dunia sebagaimana ditulis oleh sejarawan Inggris. 500 buah kapal perang dalam armada perang Aceh lebih besar dari kapal-kapal perang bangsa-bangsa Eropa saat itu. Selama 65 tahun perang dengan Belanda, banyaknya pahlawan Aceh menemui ajal yaitu syahid dan perlawanan Aceh sedikit melemah, karena Belanda mengeroyok bangsa Aceh dengan melatih tentara pribumi Jawa, Manado, Ambon dan daerah lain-lain yaitu menjadikan mereka tentara elit Korps Marsose. Puluhan ribu Marsose dibawa ke Aceh untuk menghancurkan bangsa Aceh. Meskipun demikian Aceh tak pernah tunduk menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda, dan hal ini sangat menggemparkan dunia. Aceh memang terjadi kemunduran karena perang dahsyat ini,
Namun bangsa Aceh mempertahankan Aceh hingga titik darah penghabisan, sebuah kejadian yang ditutupi oleh Belanda yakni kemenangan Aceh pada agresi pertama tahun 1873. Seperti kita ketahui bersama, saat pertama Belanda menyatakan perang kepada Aceh, Belanda mendarat di Kuala Aceh pada tanggal 5 April tahun 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Kohler. Dalam perang selama 18 hari, serdadu Belanda dapat dipukul mundur oleh tentara Aceh. Bahkan Kohler tewas ditembak oleh sniper Aceh. Kohler ditembak oleh tokunya Raja Lungbata, anak dari Toku Imum Lungbata pahlawan yang mempertahankan kota Megat. Hal ini disebutkan dalam buku Tawarik Raja-Raja Aceh. Tak pelak, serdadu Belanda pun lari menyelamatkan diri ke kapal dan kembali ke pusat agresinya Pulau Jawa. Perang besar ini menjadi berita kekalahan Belanda yang disembunyikan oleh Belanda sampai sekarang. Buku-buku sejarah Belanda hampir tidak menulis yang ditulis kekalahan mereka dalam Perang Aceh, seperti buku oleh Jack Kramer berjudul Aceh setebal 1307 halaman dan terdiri dari 2 jilid hanya menulis Perang Aceh tidak lebih dari 12 alinea. Begitu juga penulis-penulis Belanda lain. Padahal, Perang Aceh merupakan medan peperangan yang menentukan dan sejarah yang sangat gemilang untuk Aceh dan dunia. A decisive battle of history. Meriam Aceh yang menggempur Belanda terdengar ke seluruh dunia sebagai bukti kekalahan Belanda. Ahli-ahli militer Inggris, Amerika dan Jerman melihat kemenangan Aceh merupakan kemenangan terbesar bangsa Asia Timur terhadap Eropa dalam sejarah perang modern. Panglima Perang Belanda pada agresi pertama Mayor Jenderal J.H.R. Kohler tewas ditembak sniper Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 10 April tahun 1873. Memang tahun 1873 itu Aceh sudah punya sniper, faktanya memang begitu. Belanda terkejut, bahkan Kohler sendiri tak menyangka, hingga kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum tewas, "Oh God, ik ben getroffen," yang artinya, "Oh Tuhanku, aku terkena peluru." Jenderal Kohler ditembak pada saat yang tepat dan di waktu yang tepat, sehingga memberi pukulan telak bagi pasukan Belanda secara moral. Ia ditembak ketika sedang melakukan inspeksi pasukan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman yang berhasil direbut Belanda. Bayangkan bagaimana pukulan yang diterima militer Belanda. Panglima mereka ditembak dari jarak jauh ketika sedang memeriksa pasukan. Semua pasukannya menyaksikan itu. Sebutir peluru menembus dada sang jenderal. Kedua, tewasnya gubernur militer Belanda, gubernur sipil dan militer Belanda di Aceh, Mayor Jenderal Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus Pel tewas setelah terlibat perang dengan tentara Aceh di Bivak Tunggai, Lamnyong pada tengah malam tanggal 24 menuju tanggal 25 Februari tahun 1876. Ia menjabat sebagai gubernur sipil dan militer di Aceh sejak 1874 dan tewas pada 1876. Jenazahnya dikuburkan di Pejut Kerkhof, komplek kuburan Belanda di Banda Aceh. Karirnya dibangun mulai dari opsir yang ikut dalam agresi kedua Belanda ke Aceh, kemudian menjadi salah seorang komandan tempur, lalu menjabat sebagai penguasa sipil dan militer Belanda di Aceh. Ketiga, kuburan massal Belanda di Aceh. Kuburan massal Belanda yang paling terkenal di Aceh adalah Pejut Kerkhof. Ribuan tentara Belanda mulai dari opsir, perwira hingga jenderal dikuburkan di sana. Sampai sekarang pengelolaan kuburan itu dibiayai oleh pemerintah Belanda. Saking pentingnya kuburan itu bagi Belanda,
Masalah pengelolaannya dimasukkan dalam lampiran Perjanjian Konferensi Meja Bundar, KMB, saat pengakuan kedaulatan Indonesia. Selain Pecut Kerhof ada puluhan kuburan massal Belanda di berbagai daerah di Aceh. Karena itu pula Cuce pegawai Besturs Belanda yang pernah bertugas di Melabo Aceh Barat dalam buku Pecut menulis bahwa setiap jengkal tanah Aceh adalah kuburan Belanda. Keempat, Belanda mengaku masih belajar perang di Aceh. Bagaimana sebuah negara penakluk Nusantara sekelas Belanda mengaku tidak tahu apa-apa tentang Aceh, sehingga masih belajar soal perang ketika berhadapan dengan Aceh. Pengalaman 2,5 abad menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara, tak berarti apa-apa ketika di Aceh. Belanda mengaku kehilangan bintang terangnya di Aceh. Penulis-penulis Belanda seperti Adolf dalam buku Gedenkboek van het Korps Marechaussee tahun 1890 sampai tahun 1940. Kemudian G.B. Huyer dalam buku De Krijgsgeschiedenis van Nederlands Indie van 1811 tot 1894. G. Kolff dan Co. Batavia, 1897. Serta Paul van T. Veer dalam buku De Aceh Orlong. Kemudian H.C. Zengraaf dalam buku Aceh serta Pierre Heichboer, Klewangs, Klambu, Klaperbomen, Uniboek, Bussum, 1977 dan beberapa penulis Belanda lainnya mengakui hal itu. Adolf dan G.B. Huyer menyatakan bahwa Perang Aceh senantiasa akan menjadi sumber pelajaran bagi tentara Belanda. Sementara Pierre Heichboer mengakui tentang kehebatan Aceh dalam menghadapi Belanda, bukan saja karena dorongan kuat keyakinan terhadap ajaran agama Islam, tapi juga orang Aceh tergolong pembangun benteng pertahanan yang ulung. Sementara Paul van T. Veer menyatakan, Aceh sanggup berperang dalam waktu yang lama dengan Belanda. Aceh adalah daerah terakhir di Nusantara yang diinvasi oleh Belanda, tapi merupakan daerah pertama yang lepas dari kekuasaan kolonial Belanda. Perang selama 69 tahun, tahun 1873 sampai tahun 1942, sudah lebih dari cukup untuk membuktikan tentang daya tahan Aceh yang luar biasa itu. Maksudilal lan muwagunang pakiban bangun jarwadang singkan wajalul muca pada ngan gunung ade bebungang pakiban mangan. Aceh adalah Aceh yang mengembangkan Islam ke Asia Tenggara karena berkat para ulama, para sultan, para pemimpin yang khauf, yang takut akan Allah dan Rasulnya. Bahkan Islam jaya, bahkan Islamnya megah negara. Pada di saat kemerdekaan Indonesia, tanpa Aceh Indonesia hana, tapi uronyo Indonesia menjajah Aceh lebih kejam daripada Belanda. Dada nak Indonesia ini. Kadang-kadang ini. Sebab ada pegah ke bijih Belanda, ke bijih penjajah, sikana cuma alang ngempong dayo yang bah-bah gede untuk minta kananku lapor bah ada tunggu radikal maka boh lung sampai lam padung mulutnya cinyo baru pun malamnya jadwal memang panitia ke bawah jaro lempu panitia malamnya orang telepon lu ya sebab saya kagernya anak tunggu yang radikal. Lu le maaf bang dayo. Bio-bionya nunggu puluh penjaraan tu. Jika ada nak berapa. Aleh panitia lewehnya kaya lu kena vaksin dulu. Lu kena vaksin panitia kabeh kutuan tu. Hai bang Talut. Tak pegah ku hukum Allah yang tak ajak orang Islam. Yang tak pegah syariat Allah, yang tak pegah dalil
raya. Dan dia undang gue ya. Dah undang ada murutan. Kenapa punya api? Punya kawannya mati